Panduan petikum sudah punya ya? Ya, terdengar jelas suara saya? Terdengar, dokter? Baik. Ya, jadi pembuatan preparatus untuk mengevaluasi morfologi darah pada keadaan anemia, leukemia, maupun kondisi lain juga seperti ada parasit dalam darah ya, seperti adanya malaria ya, dan lain-lain ya. Dari pengetahuan kita tentang preparat apus ini kita bisa menentukan jenis dari anemianya, terus juga mendeteksi jenis leukemia ya, dan sebagainya. Alat dan bahan yang kita butuhkan mungkin ada di panduan patikum ya. Ada gelas ukur, kapas, pipet tetes ya, hemolet itu lancet ya. Kalau kita pakai nanti kapiler, tapi kalau bisa sih besok kita siapkan darah juga ya, darah DTA ya. Kita butuhkan kaca objek, kertas saring untuk menyaring pewarnaan, rak pengecatan, mikroskop, kain pembersih, alkohol, metil alkohol untuk ini, untuk fiksasi ya. Ada cairan Wright, ada solution buffer, ada Gimsa, ada imersi, ada silol, dan Aquades. Oke, jadi nanti anak-anak siapkan ya bahan-bahan tersebut ya di atas meja ya bahan-bahan tersebut ya misalnya kaca gelasnya, kaca objeknya ya, objek gelasnya kita bersihkan dulu dengan alkohol ya untuk menghilangkan kalau ada sisa-sisa lemak di situ ya. Lalu kita keringkan dengan mungkin kertas tisu ya. Kalau mau pakai kapiler, kita bersihkan ujung jarinya, ya, kemudian melakukan desinfeksi dan ditusukkan dengan lancet, ya. Kalau nanti mau pakai darah DTA, nanti kita siapkan pipet, ya, pipet nanti diambil di darah dalam yang sudah berada dalam tabung yang berisi campuran darah dengan EDTA, ya di situ. Kemudian persediaan cukup tipis, ada cara nanti kalau sudah selesai nanti tunjukkan pada kami, ya. Kemudian dikeringkan, diangin-anginkan, ya. Setelah itu kalau kita pakai Gimsa, kita fiksasi dulu dengan metanol. Kalau kita rek, kita langsung warnain nanti kalau udah kering ya. Ini caranya. Jadi nanti dipilih ada dua objek gelas, satunya sebagai tempat kita tetes darah, satunya sebagai spreader ya. Ya, spreader itu untuk penyebar, penyebar darahnya. Cari tepi yang rata untuk spreadernya ya, tepi ujung tepi yang ini yang rata ya, yang rata tepinya ya, agar nanti nyebarnya bisa merata. Kemudian teteskan kurang lebih tidak lebih dari 2 milimeter ya tetesan darah sedikit sekali ya kurang lebih pada jarak eh, 1,5 senti dari tepi ya. Kemudian kita siapkan spreadernya, spreader kita letakkan beberapa jarak dari tetesan darah, kemudian kita tarik ke arah belakang. Kita tahan begitu spreadernya menyentuh darahnya, kita biarkan darah menyebar di ujung spreader seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian dengan sudut antara 30 sampai 45 derajat dengan kecepatan konstan kita dorong speedernya ke arah depan ya, ke arah depan. Nanti terbentuk sediaan apus kurang lebih dengan panjang 3 cm ya. Darah harus habis, tidak boleh sampai ujung sini ya. Darah harus habis sampai sini ya. Nanti sediaan yang bagus, sediaan yang cukup ketebalannya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis nantinya. Nah, kemudian setelah kita keringkan ya, keringkan. Kalau kita gunakan rag, kita teteskan, kita siapkan objek tersebut di atas ini ya, sorry, di atas rak pewarnaan nantinya ya. Kemudian kita teteskan 10 tetes rag, kita diamkan selama 2 sampai 3 menit, biarkan mengering ya. Kalau dalam waktu 2 sampai 3 menit itu kering, kita tetesin lagi ragnya ya. Kemudian tambahkan solusi buffer ya di permukaan objek gelas yang tertutupi oleh cairan rag tadi ya. Untuk solusi buffer ini kita biarkan sama 5, 1 sampai 10 menit ya.
akan tampak warna hijau mengkilat, tapi bukan hijau rumput ya, hijaunya hijau-hijau kebiruan ya. Ya, yang menunjukkan pengecasan telah sudah cukup. Kalau sudah selama 10 menit, kita siram dengan Aquades ya selama 30 detik dengan cara dialirkan ya dengan air mengalir. Kemudian kita miringkan di udara dengan bagian bawahnya kita taruh ke atas saring ya atau ke atas tisu untuk menyerap kelebihan air. Nah, sediaan yang hapus seperti ini ya. Bentuknya seperti lidah ya, seperti lidah. Panjangnya kurang lebih 2/3 sampai setengah sampai 2/3 dari objek gelas. Bagian sini nanti untuk label ya, untuk nama pasien ya, nomor identitas ya sebagainya pasien. Sediaan rapi, tidak ada bolong-bolong ya. Perbandingan area baca itu di B ini adalah 1:4 ya, dibanding bagian yang lain ya. Pewarnaan tampak baik, tidak terlalu pucat, jadi tidak terlalu gelap. Di area B ini akan tampaknya seperti ini tampilannya ya. Pada misalnya 40 kali tampak seperti ini, kalau misalnya 10 kali objektifnya tampak seperti ini. Sedangkan bagian A itu akan tampak seperti ini. Jadi editorsi ini tidak ada bagian tengahnya yang tampak. Sedangkan ini editorsinya ada bagian pucat di tengahnya. Ya, ini tampilan 10 kali pada bagian tail ekor. Kalau bagian C, bagian badannya ya dekat kepala, ini numpuk-numpuk eritrositnya. Ya, numpuk-numpuk dan ini tampak numpuk-numpuk semua. Bagian yang paling bagus untuk dibaca nantinya adalah bagian B ini, ya. Nah, seandainya besok ada pewarnaan dengan Gimsa, maka ini kita lakukan pewarnaan dengan Gimsa. Jadi sama seperti tadi, letakkan objek gelas di rak pewarnaan, biarkan kering, kemudian kita fiksasi dengan metanol selama 3 menit, ya. Penting metanolnya ini tersimpan dengan cara benar agar tidak terjadi penguapan. Takutnya metanolnya persentasenya menjadi turun, jadi banyak airnya. Kalau banyak airnya nanti gambaran selnya jadi tidak baik. Setelah 3 menit, kita tambahkan larutan Gimsa, ya, diamkan selama 20 menit. Jadi kita tutupi semua bagian yang ada darahnya itu dengan Gimsa. Kemudian kita bilas dengan buffer selama 1 menit dan cuci dengan Aquades atau air mengalir selama 2 menit. Ya, buffer ini cairan yang dengan pH tertentu mestinya. Ya, apa antara 6,8 sampai 7,2 biasanya. Nah, kalau buffernya nggak bagus, seringkali hasil pewarnaannya tidak bagus. Setelah dialihkan dengan Aquades, keringkan ya dengan berdiri nantinya dengan ketersaring di bagian bawah untuk menyerap kelebihan air. Dan diperiksa di bawah mikroskop dengan objektif 10 kali. Kemudian kalau ingin diperjelas dengan objektif 40 dan objektif 100 kali dengan minyak imersi. Nah, ini pengecatannya ya, yang 10 kali. Nah, kita lihat apakah inti sudah tercat dengan baik ya. Jadi kelihatan. Yang ada inti apa? Sel apa yang ada intinya? Sel apa? Halo? Leukosit, Dok. Leukosit, betul ya, yang ada inti. Yang lain tidak ada inti ya. Nah, bila bagian kurang bagus pewarnaannya, maka bisa diulang dan dibilas lagi dengan Aquades ya. Kalau misalnya belum tidak terwarna dengan baik, misalnya sitoplasmanya atau granulanya tidak terwarna dengan baik, mungkin kita artinya itu pengerjaan tidak baik, kita ulangi pewarnaannya. Oke. Kalau pemisahan objektifnya 100 kali, kita tetes minyak imersi di sediaan hapusnya itu. Ya. Kemudian, kalau sudah benar, nanti beri nama, tanggal pembuatan, mungkin dalam hal ini nama si pembuatnya nantinya ya, dan dikumpulkan ya ke kami ya, ke instruktur praktikumnya. Nah, inilah kira-kira kurang lebih gambaran dari sel-selnya. Yang tampak seperti donat ini adalah sel darah merah, yang ada intinya ini adalah sel darah putih. Kalau yang kecil-kecil ini ada trombosit ya. Nah, kita masuk pada hitung jenis leukosit ya. Hitung jenis leukosit
Ini kita bisa menilai apakah ini suatu kondisi inflamasi atau normal, atau suatu kondisi akut atau kronis ya. Kalau ketemu sel-sel muda, kita bisa masukkan penghitungan IT rasio. Biasanya ada namanya cell counter ya, kita hitung ada angkanya. Tapi kalau tidak ada, kita menyiapkan tabel seperti ini nantinya. Di panduan praktikum pakai tabel ini, kita isi dengan turus. Turus itu seperti lidi ini ya, 1, 2, 3, 4, limanya miring ya. 1, 2, 3, 4, limanya miring. Kalau ada dua ini berarti sudah jadi 10 ya. Gitu. Nah, satu kolom ini ada 10 kolom. Satu kolom ini jumlahnya ada 10. Total 10 sel yang kita hitung. Begitu sel ke-11 kita pindah ke kolom berikutnya ya. Begitu sel ke-21 kita pindah ke kolom berikutnya ya. Oke. Nah, itu mungkin sudah tadi lihat ya contohnya ya di gambar skematisnya. Nanti bisa lihat dari gambaran sel-selnya. Macam-macam bentuknya ada di atlas ya. Kalau dia berupa suatu eh, yang paling mudah nanti kita temuin neutrofil segmen yang seperti ini ya. Intinya halus, intinya berlobus-lobus, granulanya halus ya. Sedangkan kalau eosinofil intinya biasanya berdua lobus biasanya, walaupun bisa lebih. Granulanya seperti telur katak ya, padat ini. Nah, kalau basofil ini sangat jarang ketemu ya. Kalau ketemu ini luar biasa ya, biasa pada keganasan. Ini intinya berlobus, tapi granulanya sangat banyak sehingga menutupi dari inti. Ya, gitu. Ada juga istilah shift to the left ya. Shift to the left, kita hanya membicarakan seri neutrofil. Neutrofil itu normalnya 2 lobus sampai 5 lobus ya. Kalau dia lebih dari 5 atau jumlah 5 sangat banyak, misalnya neutrofil, lobusnya ada 6, maka disebut right shift, shift, shift to the right, bergeseran ke kanan atau hipersegmentasi. Sedangkan kalau ketemu seri-seri sel-sel yang muda dari neutrofil, itu kita sebut left shift atau shift to the left ya. Nah, ini nah, sel-sel muda, blast, promelosit, melosit, metamilosit ya. Pada kondisi normal jarang sekali kita temukan nih, kecuali pada kondisi leukemia atau infeksi yang berat ya. Jadi aktif lemfosit, leukositosis. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mau nonton video dulu apa? Kita nonton video dulu ya. Baik, dokter. Eh, nggak bisa diketik. Sorry, sorry, sorry. Tampil nggak videonya? Halo? Belum, dokter. Belum dokter, Videonya nggak tampil ya? masih tampil PPT bukan YouTube PPT dokter. ya. Bentar, 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 bentar. Saya nggak muncul ya. Atau saya share aja lah alamat videonya di saya kasih ke ketua ketua kelasnya ya. Nanti ada bisa lihat. Jadi cara-caranya eh, lebih mudah bagi Anda nanti ya. Saya nggak bisa nampilin ini ya.
Nah, oke ya. Link videonya sudah saya kirimkan ke Adera ya. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak ada, mungkin kita foto dulu ya. Screenshot ya, bisa tolong ketuanya bisa eh, ada berapa banyak nih? 200 berapa nih? 233 ya. Nah, habis ini nanti saya share kuis ya. Kuisnya 5 menit dikerjakannya ya. Bisa tolong di apa? Di screenshot ya ketuanya. Baik, Banyak. izin dokter dan teman-teman, saya akan mengambil alih untuk screenshotnya. Boleh untuk yang bertugas boleh mengambil alih juga. Saya mulai. Siap-siap teman-teman. Semuanya tolong on cam ya. on cam ya, tolong on ya. cam. Aku tunggu 1 Boleh, menit baik. sampai 6:54. Aku screenshot semua ya. Mukanya udah di layar semua ya. Udah belum? Sebentar dokter. Baiklah teman-teman, ini ada 10 slide. Siap-siap. Aku akan mulai screenshot dari slide pertama. Lanjut slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Slide ke-8. Slide ke-9. Slide terakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih ya. Saya share kuis ya. Ya, waktu kuisnya 5 menit ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya izin live kalau gitu ya. Kita akhiri bimbingan ini. Kita ketemu besok di Indralaya. Ya, hati-hati jalan, hati-hati pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih dok. Wabarakatuh. Makasih dok. Makasih dokter. Terima kasih Makasih dokter Kemas. Dokter. Hmm. Makasih dok. Makasih dokter. Yuk. Oke.